Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kakak Eva senang sekali loh dapat berjumpa dengan adik-adik semua di minggu pertama bulan Desember. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di bulan terakhir di tahun ini. Semoga adik-adik semua tetap sehat dan penuh sukacita. Oke adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita absen sama-sama. Silakan ketik nama adik-adik, beri keterangan hadir di kolom chat pada YouTube adik-adik. Yuk kita lakukan sekarang. Adik-adik, kita akan puji Tuhan bersama. Hari ini Kakak Eva akan langsung mengiringi adik-adik dengan bermain gitar. Jadi kalau adik-adik tahu lagu dan gerakannya, silakan lakukan di rumah ya. Oke, kita akan nyanyi lagu pertama. Hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Mari, gimana tangannya? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama sekolah minggu lewat channel YouTube. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, yuk tetap kita masih puji Tuhan dengan sukacita. Lagu kedua yang akan kita nyanyikan adalah Berani Tampil Beda. Anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Oke, yuk kita nyanyikan. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
adik-adik kita akan berikan persembahan. Karena adik-adik belum bisa bawa langsung ke gereja, jadi persembahannya bisa titip papa dan mama ya. Nanti papa mama yang akan sampaikan ke gereja. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, karena hari ini kita mau belajar tentang taat, Kakak Eva mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu T-A-A-T, taat. Oke, yuk kita nyanyikan semua. Yang tahu gerakannya silakan dilakukan di rumah ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Tadi kita udah menyanyi-nyanyi bersama Kak Eva ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita. Kita doa dulu ya. Tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari Alkitab sebentar lagi. Pimpin kami satu demi satu Tuhan, supaya bisa mendengar dengan baik dan juga memahami serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum Tante mulai cerita, kita saksikan dulu video yang satu ini ya. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya.
malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh, Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. aku akan menurut firman Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video ya. Jadi Maria memiliki tunangan yang bernama Yusuf, dan mereka berdua adalah anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Nah, Tante mau nanya, untuk menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan, gampang apa susah? Misalnya nih, di sekolah, teman-teman pada mengajak kita berbohong. Lalu kita nggak mau dong, karena tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, tentu ada resiko kita dibilang, so alim, nggak kompak, gitu ya. Atau lagi ulangan atau ujian, ada yang minta contekan ke kita, kita kasih nggak? Nggak dikasih ya, karena itu juga nggak jujur. Tapi siap-siap ada resiko nanti yang mencibir. Sok pinter, pelit, sombong. Jadi tidak selalu mudah memang untuk menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Tapi kita jangan mundur, jangan goyah. Percaya kalau kita mau taat akan firman Tuhan, Tuhan pasti menolong. Seperti yang kita akan pelajari dari Maria. Suatu saat Maria kedatangan malaikat yang bernama Gabriel. Malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut, bingung. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, Maria. Engkau akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Dengarlah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lalu Maria bertanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Kenapa Maria bertanya seperti itu, anak-anak? Karena di masa itu, kalau seorang perempuan belum bersuami dan belum menikah, lalu mengandung dan memiliki anak, hukumannya apa coba? Ditimpukin batu sampai mati. Wah, besar ya resiko yang akan dihadapi oleh Maria. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oleh karena itu, anak yang engkau akan lahirkan akan disebut kudus, akan disebut anak Allah. Sesungguhnya Elisabet, saudaramu yang mandul, yang tidak bisa punya anak, tetapi sekarang mengandung 6 bulan, padahal usianya sudah tua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu Maria mendengar, menyimak, dan dia berkata, "Ya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat Gabriel meninggalkan Maria.
Jadi Maria mau taat walaupun sukar, tapi dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, sehingga dia tetap teguh dengan ketaatan kepada Tuhan. Kita juga mau seperti Maria ya, teguh, tetap mau taat pada firman Tuhan walaupun ada kalanya sukar. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi aktivitas. Aktivitas kita pada pagi hari ini adalah membuat malaikat. Alatnya gunting, lem. Juga kita perlukan kertas lipat berwarna dan juga gagang es krim. Kertas lipat yang tadi kita lipat sekitar setengah sentimeter. Lipat setengah sentimeter. Jadi seperti ini. Dilipat lagi, kebalikannya seperti membuat kipas. Lipat ya, seperti ini. Kemudian jadi udah seperti ini ya, lipat lagi. Nah, seperti ini terus saja diulangi sampai di ujungnya. Jadi nanti bentuknya kalau sudah jadi seperti ini. Seperti ini. Ya. Kita bikin dua yang sama warnanya. Jadi dilipat ya. Kemudian setelah jadi, yang satu kita lekuk ke kanan, yang satu kita lekukkan ke kiri. Dan kemudian kalau sudah, keduanya kita tempelkan, dan kemudian juga sayapnya kita tempelkan ke bawah seperti ini. Demikian pula dengan sayap di sisi yang satunya seperti ini. Jadi ini menjadi badan malaikat. Tinggal nanti diberikan bulatan untuk kepalanya dengan mata dan senyumnya. Untuk memudahkan, kita tempelkan gagang es krim, jadi memudahkan memegangnya. Kita juga bisa pakai, kalau mau yang ukuran lebih besar juga boleh, pakai kertas putih dan diberikan bulatan untuk kepalanya. Demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Tidak susah ya membuat malaikat. Baik, nah anak-anak, kita sudah beraktivitas, sudah mendengar cerita. Sekarang saatnya kita berdoa penutup ya. Tutup mata, tunduk kepala, dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengar cerita tentang Maria. Biarlah kami belajar untuk taat Tuhan, walau tidak selalu mudah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tante pamit dulu.